Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Dan selamat datang kembali di podcast episode 2 bersama gue. Gue Bagus, gue mahasiswa di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, jurusan Usaha Perjalanan Wisata, angkatan 2018. Dalam episode podcast kali ini, gue akan mengambil tema dampaknya COVID-19 terhadap sektor pariwisata dan cara penanggulangannya. Langsung saja kita lanjut. Sebelum itu, virus corona atau COVID-19 merupakan keluarga besar virus yang dimana menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan loh teman-teman. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan. Mulai itu dari flu biasa hingga penyakit yang serius loh teman-teman, seperti MERS dan SARS. Virus corona pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau disebut droplet dari hidung dan mulut pada saat kita batuk dan bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain yang menyentuh benda yang telah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung, ataupun mulut, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah makanya mengapa kita pentingnya untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang yang sakit. Dan beberapa cara yang kita bisa lakukan untuk mencegah tertularnya virus corona. Yang pertama, menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan imunitas tubuh tetap meningkat. Yang kedua, mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Yang ketiga, ketika kita batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut kita dengan tisu atau dengan menggunakan tangan atas bagian dalam, bukan dengan telapak tangan ya teman-teman. Yang keempat, hindari kontak dengan orang lain saat kita berpergian ke tempat umum. Dan yang kelima, gunakan masker penutup mulut dan hidung ketika kita sedang sakit ataupun kita sedang berada di tempat umum. Dengan begitu kita dapat mencegah tertularnya virus corona. Dan sekarang sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terdampak dari virus corona. Dampak tersebut terungkap dari data Dewan Perjalanan dan Pariwisata Dunia atau World Travel and Tourism Council. Di Indonesia, penyebaran virus corona tersebut cukup memukul industri pariwisata. Hal ini dapat dilihat dari penurunan jumlah wisatawan yang datang berkunjung sejak Januari 2020. Sektor pariwisata mengalami kerugian sebesar 1,5 miliar US dollar. Dari total jumlah kerugian tersebut didominasikan oleh jumlah wisatawan dari negara Tiongkok. Kenapa? Karena biasanya di awal bulan Januari hingga Februari merupakan musim liburan di negara Tiongkok. Wisatawan Tiongkok akan datang ke Indonesia dengan total kunjungan sekitar 2 juta jumlah wisatawan. Virus corona juga telah memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan sektor pariwisata nasional. Dapat dilihat dengan maraknya penutupan hotel,
dan merumahkan sementara karyawannya. Ada sekitar 1.226 hotel yang berhenti operasi per tanggal 6 Maret 2020 dan berdampak sekitar 150.000 karyawan dirumahkan. Dan dari hasil riset berdasarkan data Organisasi Pariwisata Dunia atau UNWTO, hampir 80% pengusaha di sektor pariwisata mengalami penurunan omset. Larangan negara dunia kepada penduduknya untuk melakukan perjalanan juga membuat sektor pariwisata di Indonesia merosot. Penurunan mulai dirasakan mulai Februari 2020. Imbasnya okupansi hotel diturun sekitar 60-80%. Dan terpuruknya pariwisata Indonesia dapat dilihat di beberapa kawasan atau daerah tujuan utama wisatawan berkunjung melalui pintu masuk Bali, Jakarta, dan Batam. Dari catatan kantor imigrasi Bali menyebutkan jumlah wisatawan asal Tiongkok menurun drastis pada bulan Februari. Hanya sekitar 4.820 wisatawan. Berbeda dengan bulan Januari yang tercatat lebih dari 113.000 orang. Penurunan ini diakibatkan kebijakan pemerintah pusat melarang perjalanan dari Tiongkok maupun dari Indonesia ke Tiongkok per 5 Februari 2020. Disusul juga dengan ibu kota melalui data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta menyatakan kunjungan wisatawan mancanegara ke Jakarta pada bulan Februari sebanyak 131.240.000 orang. Angka ini turun sebesar 24,41% dibanding bulan Januari. Sementara untuk mengantisipasi kekhawatiran penyebaran virus COVID-19 ini, pemerintah Indonesia telah memperketat pengawasan di pintu masuk melalui alat thermal scanner. Dilakukan pemeriksaan tubuh di beberapa pintu masuk untuk pencegahan, serta menyediakan masker di pusat informasi bandara maupun pelabuhan laut. Dan disediakan cairan antiseptik di setiap sudut pintu kedatangan. Selain itu, juga dilakukan simulasi penanggulangan jika seandainya ada penumpang yang terindikasi terinfeksi virus corona. Dengan demikian, dampak pandemik penyebaran virus corona terhadap sektor pariwisata dapat diantisipasi. Penularannya dan pandemiknya global tersebut dapat dicegah sesuai dengan standar kesehatan yang telah ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Penanggulangan dampak COVID-19 di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. 1. Berkonsultasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 di wilayah kewenangan masing-masing secara berkala kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di daerah. Yang kedua, mengadakan sosialisasi standar operasional prosedur perjalanannya bisnis yang baik dan sesuai dengan protokol kesehatan. Kementerian Kesehatan melalui media sosial, media cetak, radio, dan pengiriman pesan massal melalui grup WhatsApp di daerah masing-masing. Dan yang ketiga, melakukan upaya untuk mendukung keberlangsungan industri seperti pembelian catering dari hotel-hotel dan restoran yang terdampak akibat sepinya wisatawan yang untuk disalurkan kepada keluarga yang work from home, keluarga kurang mampu, dokter, dan perawat di rumah sakit. Dan ini adalah akhir dari podcast pada hari ini. Teman-teman jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Dan jangan lupa lagi untuk aktifkan notification-nya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.